Oke. Dengar nggak suara Ibu? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu pengolahan limbah, baik itu limbah padat, limbah cair atau gas, kita harus tahu dulu karakternya, sifat-sifatnya. Jadi kita harus tahu karakter daripada limbah yang mau diolah. Jadi kita karakterisasi dia, dalam hal ini limbah padat. Nah, apa saja sifat-sifatnya, karakternya apa saja yang disebut karakter dari limbah padat itu. Jadi limbah padat itu berdasarkan sumbernya bermacam-macam ya. Ada yang sumber rumah tangga, ada yang sumber dari institusi, ada sumbernya dari pasar, ada sumbernya dari penyapuan jalan, kemudian ada sumbernya dari sisa-sisa daripada pengolahan hasil pertanian, kemudian ada sumbernya dari limbah padat industri. Nah, itu berdasarkan sumbernya ya. Kemudian selain dari berdasarkan sumbernya, karakteristik dari sampah itu juga atau limbah padat itu dipengaruhi oleh culture daripada masyarakat setempat. Ya, jadi bagaimana dia memperlakukan kulturnya ya. Bagaimana suatu daerah atau suatu kawasan atau suatu kabupaten atau suatu provinsi atau suatu negara melakukan atau memperlakukan sampah tersebut atau limbah padat kota tersebut. Nah, jadi berdasarkan culture-nya ya. Kalau misalnya kalau kita lihat yang nyata ya, yang nyata, kemudian kita lihat yang dekat. Di Sumatera Utara, bagaimana orang memperlakukan sampah. Kita lihat culture orang yang banyak di Sumatera Utara ini adalah orang Jawa sama orang Batak ya. Kita lihat bagaimana mereka memperlakukan sampah. Kalau kita lihat dari kita lewat aja dari pemukimannya kita tahu, oh ini pemukiman orang Jawa, ini pemukiman orang Batak gitu ya. Nah, jadi ada suatu budaya yang mempengaruhi cara-cara orang untuk melakukan tindakan ataupun pengelolaan terhadap limbah kota tersebut. Nah, selain daripada dipengaruhi oleh culture masyarakat setempat, juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan atau ekonomi dari masyarakat setempat, ya, ataupun individu. Ya, kita lihat sampah orang kaya dengan sampah orang yang miskin atau sampah orang menengah, yang kaya, yang middle, yang di bawah pendapatannya itu beda ya. Mungkin sampah orang kaya masih sesuatu yang bisa bernilai untuk orang menengah dan orang yang di bawah ya. Nah, jadi karena sampah kota itu boleh kita sebutkan ya tidak mau lagi dia dan tidak ada gunanya sama dia. Nah, belum tentu sama dia tidak ada gunanya sama orang yang lain level tingkat ekonominya tidak masih mempunyai makna dan nilai ya. Nah, kemudian di samping dari manfaat atau kegunaannya juga tentang banyaknya jumlah berdasarkan survei yang telah dilakukan, penelitian yang dilakukan, sampah orang yang mempunyai ekonomi yang
pendapatan ekonominya tinggi, itu sampahnya jauh lebih besar dari segi jumlahnya, kilogram per kapita, kilogram per penduduknya itu jauh lebih banyak dibanding dengan orang yang menengah sama orang yang di bawah. Karena orang yang atas itu ya semuanya, misalnya dia beli sesuatu yang namanya kotak, kaleng, yang bagus-bagus segala macam itu jadi sampah sama dia buang. Kalau orang menengah masih mungkin, oh ini bisa dibuat jadi ini bisa dibuat jadi ini. Nah kemudian orang yang ekonominya tinggi dia seperti plastik dia buang semuanya. Kalau orang yang menengah ke bawah itu masih ada dia, oh ini bagus bisa saya gunakan untuk sesuatu nanti gitu. Masih ada pemikiran seperti itu. Jadi rate-nya juga generate daripada sampah di kawasan orang yang berpendapatan ekonomi tinggi tidak sama dengan ekonomi yang middle dan ekonomi yang bawah. Nah, kemudian selain daripada dipengaruhi itu lagi, karakteristik sampah itu juga dipengaruhi oleh musim. Ya. Kalau kita lihat saja di Medan, kalau musim durian, banyaklah sampah durian, ya kan? Dan dipengaruhi oleh musim panen buah-buahan. Nah, dominan sampah apa? Nah, kemudian dipengaruhi oleh tadi Ibu lupa culture itu salah satunya. Culture misalnya kalau itu tadi kita banding antara kita dengan kita. Kalau kita banding antara kita dengan orang luar negeri, kita itu masih banyak menggunakan pembungkus organik. Misalnya membeli makanan ada daun pembungkusnya. Kalau orang yang di negara lain itu dia serba plastik ataupun sesuatu kemasan yang dibuat dari kertas gitu. Jadi karakteristik sampahnya beda dengan kita. Kita banyak organik ya, 60% sampah limbah padat kota kita itu adalah organik ya. Kemudian di samping itu tadi dipengaruhi oleh tadi apa? Dipengaruhi oleh tingkat ekonomi, dipengaruhi oleh culture, kemudian berdasarkan sumbernya, dipengaruhi oleh sumber datangnya sampah, kemudian dipengaruhi oleh sudah 4 ya, apalagi pengaruhi oleh tingkat pendapatan tadi ya, tingkat pendapatan. Jadi karakteristik sampah yang kita dapatkan di di suatu kawasan atau di suatu area itu berbeda-beda. Kalau kita lihat misalnya kita lihat sampah misalnya dari mall, sedikit organiknya kan dibanding dengan sampah yang di pasar tradisional. Nah, untuk itu kita harus mengenali karakteristiknya, baru bisa kita menetapkan atau memilih pengelolaan yang cocok. Nah, misalnya di pantai Cermin, sampahnya apa? Yang nggak banyak di situ. Orang ke situ ngapain? Orang ke situ rekreasi. Tentunya dia kalaupun dia bawa makanan atau minuman, memang yang ada kemasannya ya. Jadi kita akan mendapatkan dominan plastik di sana sampahnya. Kalau kita mau mengelola sampah di situ atau mengolahnya, kita cari metode yang bisa untuk memanfaatkan atau mengolah sampah plastik tersebut. Nah, kalau kita ke pusat pasar misalnya, pusat pasar atau pajak Suris itu ya, yang dekat kampus kita itu. Nah, kita lihat sampahnya apa? Organik lebih banyak. Jadi pengelolaan yang cocok kira-kira apa? Kalau organik ya, organik itu bisa dikomposkan ya, dikomposkan atau bisa
itu dijadikan suatu energi, dari situ ditimbulkan energi. Jadi karakteristik sampah itu bisa dilihat dari berapa timbulannya, laju timbulannya, rate-nya ya. Timbulan namanya kalau kalau sampah yang disebut generation rate. Kemudian waste komposisinya dari sampah tersebut. Ada yang mengkategorikan ada sampah yang kering, sampah basah, 2 kategori. Kemudian ada juga yang mengkomposisikan ada organik, anorganik. Kemudian ada juga orang yang mengkategorikan ada tekstil, ada plastik, ada kertas, ada kaleng atau logam, dan ada organik. Tergantung kepada tujuan dia mau melakukan apa dia di situ. Kemudian tren daripada generation daripada limbah padat itu dari tahun ke tahun itu meningkat ya. Nah, saat ini sudah ada yang 2 kg per kapita per hari ya. Untuk kalau misalnya di Indonesia itu masih 0,5 sampai 1,5 kg per kapita per hari. Nah, jadi kalau itu tidak dikelola, tidak di-manage, akan sangat berbahaya ya. Dari segi estetika itu tidak akan nyaman, dari segi penularan penyakit menjadi berkembang biaknya faktor penyakit kalau banyak limbah padat kota yang teronggok. Dari segi pembusukan, karena kita organik lebih banyak, dia akan melepaskan gas metan dari pembusukan itu, gas sulfur dioksida, ya, amoniak, dan lain-lainnya dari situ. Kemudian ada bau yang tidak sedap timbul dari pembusukan sampah ini. Kemudian dari pembusukan itu timbul ada yang namanya lindi atau cairan yang keluar dari sampah membusuk atau disebut licet. Nah, licet itu melarutkan komponen-komponen, berbagai macam komponen yang ada di dalam sampah itu. Kalau ada logam berat di situ, dia terkontaminasi dengan logam berat. Nah, kalau ada patogen di situ, terkontaminasi dengan patogen, amoniak dan sebagainya. Jadi licet atau lindi daripada hasil pembusukan sampah itu digolongkan ke dalam limbah B3. Kemana itu kalau kita misalnya tidak kelola, misalnya sampah di mana-mana, membusuk di mana-mana, licetnya kalau ada apalagi turun hujan dia akan bertambah banyak. Dengan pengenceran oleh hujan, pastinya dia lari kemana? Lari ke saluran air ya. Kemudian terinfiltrasi ke dalam tanah, masuk bersama-sama sampai nanti ke reservoir air tanah, tercemarlah air tanah ya. Kemudian ada yang masuk ke sungai atau danau, tercemarlah semua air permukaan yang akan kita gunakan. Jadi banyak sekali bahayanya. Nah, kemudian sebelum dia membusuk, kalau ada hujan lebat, dia bisa terbawa oleh air yang mengalir dari permukaan melalui runoff, dia bisa menyumbat saluran-saluran drainase sehingga dapat menyebabkan banjir. Nah, kemudian muara daripada limbah padat kota itu sebenarnya kemana semuanya berakhirnya? Kalau tidak dikelola, dia berakhir di bawah sungai, di bawah aliran air itu kemana? Kalau yang belum membusuk, dia akan masuk ke dalam lautan, ya. Nah, makanya berdasarkan penelitian orang banyak yang
yang di dalam perut ikan hiu banyak plastik. Nah, di dalam perut penguin banyak plastik. Ya, kalau di laut banyak plastik, bagaimana kehidupan ekosistem laut? Misalnya di di Belawan itu banyak plastik. Beberapa kilometer ke ke tengah dari arah pinggiran pelabuhan, nah mereka selalu dikeruk mereka. Sampah dari mana kok ada plastik, kok ada besi, ada kursi, ada tilam yang apa segala macam ada di situ. Sandal jepit segala macamnya. Karet ya ada banyak di situ. Dari mana? Tentunya itu berasal dari yang dihanyutkan oleh aliran sungai lah ke situ. Bagaimana caranya mereka? Mereka juga tidak mungkin sanggup untuk melakukan pengolahannya. Mereka hanya pindahkan lagi ke arah tengah supaya pelabuhan mereka tidak dangkal, tidak nyangkut apa-apa. Ada beberapa periode diadakan pengerukannya dibawa kapal, tapi mereka buatnya ke darat dan diolah enggak, mereka buang kemana? Ke tengah lautan, akhirnya nanti ada aliran kembali ke situ. Itulah. Jadi kuncinya di mana sebenarnya harus kita tangani, kita kelola adalah di darat. Supaya kita tahu mengelolanya, kita harus tahu karakteristik daripada sampah tersebut. Didengar suara Ibu enggak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Jadi elemen penting dari karakterisasi sampah itu sumbernya, tipenya dan sumbernya ya, tipe dan jenis sumbernya. Kemudian berapa timbulannya, berapa ton kalau dalam ton, berapa kilogram kalau dalam kilogram. Nah, komposisinya ya, komposisinya. Apa urgensinya? Urgensinya penting diketahui karakteristik sampah itu. Kenapa harus dikarakterisasi? Karena untuk memonitor dan mengontrol sistem pengolahan limbah yang berjalan dan untuk membuat peraturan perkiraan biaya dan keputusan institusi. Ini bagi siapa? Bagi si pemerintah ya. Ya, kenapa bagi si pemerintah? Karena kita lihat otorita pengelolaan limbah padat kota di Indonesia itu adalah pemerintah daerah setempat. Karena kalau setelah keluar dari rumah tangga, tidak ada yang punya ya, tidak ada yang punya. Jadi terpaksalah pemerintah yang punya itu. Dia harus menyelesaikan itu. Kalau tidak, kotanya akan kotor ya. Jadi untuk mengontrol itu dia sangat perlu ya. Kalau bagi si pelaksana untuk melakukan pengolahannya supaya tahu dia metode yang paling cocok dia terapkan untuk mengolah sampah itu. Jadi berdasarkan asalnya ya, berdasarkan asal timbulnya ya, bisa diklasifikasikan dari perumahan, dari industri, dari komersial, institusional. Misalnya institusional itu sekolah, rumah sakit ya. Kemudian kalau komersial itu seperti misalnya pusat-pusat perbelanjaan baik mal maupun yang tradisional. Nah, ada sampah konstruksi itu misalnya ada
suatu apa namanya pembangunan ya, pembangunan atau merontokkan bangunan yang lama, jadi banyak sampahnya. Nah, kemudian ada pembongkaran ya. Kemudian ada yang bersifat pelayanan kota ya. Bersifat pelayanan kota itu seperti penyapuan jalan, taman, kemudian pemotongan pepohonan dan sebagainya, itu dia akan mendatangkan limbah padat kota. Nah, kemudian ada dari proses pertanian agrikultur ya. Nah, kita lihat kalau di negara kita diambil dari kawasan pertanian itu sesuatu yang mau dijual, katakanlah itu sayur atau buah. Kalau buah oke lah, relatif bersih dari sana, kecuali pisang ikut dengan tandan-tandannya ya, dengan daun-daunnya. Tapi kalau namanya sayur, ikut dengan batangnya separuh yang tidak digunakan, menumpuklah dia di pusat pasar sampahnya. Kalau di negara maju tidak, semua tinggal di areal pertanian, kecuali yang masuk ke dalam market atau pasar itu adalah yang bisa dikonsumsi. Kalau nanti dia beli di pasar, misalnya sayur kangkung, nah semuanya sudah bisa dimasak, tidak ada yang harus dipetik-petikin. Nah, kemudian sayur yang lain pun begitu ya, sudah bersih. Kalau kita lihat sampah kita tidak begitu ya, akarnya pun dibawa ke pasar ya. Nah, kemudian durian juga begitu. Orang yang jual durian kalau di kita lihat di luar negeri ya sudah di dalam kemasan. Nah, jadi yang bersumber dari perumahan itu tipenya juga ada yang tipe rumah satu-satu, ada yang rumah kompleks ya. Nah, apa sampahnya tipenya? Ada sisa makanan, ada kertas, ada karton, plastik, tekstil, kulit, ada hasil penyapuan jalan ya, halaman, ada kayu, ada gelas, ada metal atau logam dan lain-lainnya ya. Kemudian ada yang mempunyai densitas besar, misalnya seperti rusak kulkas nggak dipakai lagi kan, dia mempunyai volume yang besar ya untuk diangkut dibanding dengan densitasnya ya, karena dia tidak dipadatkan, itu yang namanya bulk density ya. Kemudian barang-barang elektronik ya, TV rusak, misalnya kulkas rusak, tempat tidur, film dan sebagainya, itu termasuk yang bulk. Kemudian ada yang bersifat B3 juga ya, ada baterai, ada minyak ya, ada yang bersifat hazard ya, yang B3 bekas, misalnya bekas tinta printer, bola lampu yang mati, bekas pengharum ruangan dan sebagainya, itu banyak banyak yang terhasil dari rumah tangga itu yang bersifat B3, bahkan dari bangun tidur kita sampai tidur kembali selalu bersentuhan dengan B3 ya. Tapi ironisnya pengelolaan limbah B3 di Medan belum ada yang, kalau Ibu tahu, yang resminya yang ada memungut B3 ya. Karena sampah kota di Medan masih tercampur semua, tidak ada yang dipilah ya.
Nah, tidak ada OB3 tempat simpannya di sini di dalam satu rumah. Kemudian yang organik di sini, yang kertas di sini, yang kaleng di sini, sehingga kalau dibuat seperti itu akan lebih mudah untuk melaksanakan pengelolaan dan pengolahannya karena tidak tercampur ya. Nah, bisa langsung dikirim ke tempat-tempat pusat-pusat pengolahan ya. Yang ada ke bank sampah. Bank sampah itu pun tidak berfungsi secara efektif. Nah, bank sampah itu dia mengelola sampah oleh seluruh daya masyarakat setempat. Nah, kemudian mereka akan memilah di situ. Kalau udah memilah di tempat yang telah berpindah dari sumbernya rumah tangga atau institusi, itu jauh lebih mahal dan lebih susah daripada seharusnya itu dipilah pada titik sumber munculnya ya. Sumber munculnya misalnya ada jadwal yang dibuat oleh pemerintah. Kalau mau yang bulk density misalnya yang besar-besar ukurannya, kawasan misalnya Setiabudi 1 kali 3 bulan misalnya. 1 kali 3 bulan dia sediakan truk untuk mengambil siapa yang kipas anginnya rusak, kulkasnya rusak, AC-nya rusak. Kalau dia keluarin selain daripada yang dijadwalkan itu bisa termonitor dan tidak diangkat. Kemudian si pengangkat yang harian sampah organik bisa mencatat dan bisa melaporkan dan bisa dikenakan punishment, apakah itu denda dan segala macamnya. Kalaulah pemerintah mau sebenarnya gampang. Nah, kemudian yang kertas juga untuk mengajari masyarakat untuk memilahnya di sumbernya, pemerintah seharusnya datang menjemput hasil koleksi, hasil pemilahan misalnya kertas dan karton sekali seminggu dia datang, di situ baru keluar. Nah, kemudian ditimbang dan dibayar ke yang mengumpul ya. Jadi seperti kalau di Malaysia kayak gitu. Kalau misalnya sekali seminggu datang truk mencari kertas sama karton gitu. Botol sama kaleng di hari lain lagi dijadwalkan. Yang tiap hari diangkut itu adalah yang organik, yang mudah membusuk. Nah, kalau begitu relatif lebih gampang untuk melaksanakan tindakan pengelolaan. Nah, kemudian sumber yang kedua industri ya. Nah, industri ya, seperti yang Ibu sampaikan pertemuan sebelumnya, kalau industri itu sampahnya tertentu ya. Industri pulp sudah tahu kita ada kulit kayu, ada mata kayu yang tidak masak di digester, kemudian ada dari hasil penyaringan pada limbah cairnya ada serat-serat kayu yang terikut ya, sudah bisa diduga dan itu semuanya. Nah, kalau limbah kelapa sawit juga sudah tahu dan lebih gampang menerapkan metode pengolahannya. Kalau pertambangan juga begitu ya. Nah, jadi industri itu jauh lebih mudah melakukan pengolahan dibanding dengan yang dari munisipal, dari limbah perkotaan. Nah, yang dari industri yang lain ada juga yang selain daripada limbah dari prosesnya ada orang di situ juga kan, ada pegawai, ada karyawan, tentunya ada juga makanan ya. Nah, kemudian juga dia ada konstruksi kalau dia lagi rehab dan sebagainya. Ada asbes dan yang lain-lain. Yang komersial ini
seperti hotel, toko-toko, restoran, ya, dan office building, ya, apa namanya, gedung-gedung, ya. Kebanyakannya kertas, karton, plastik, kayu, sisa makanan, gelas, metal, special waste, hasad, yang hasad, misalnya pas dari situ kehabisan pewangi, kehabisan minyak wangi, kehabisan apa namanya, minyak rambut dan sebagainya, nah dibuangnya di situ, bekasnya. Kemudian institusional, sumber yang dari institusional seperti rumah sakit atau sekolah. Sebentar ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah di mana? Udah di mana, Tina? Udah di depan. Oke, masuk ya. Masuk. Oke. Enggak apa-apa. Iya. Tapi pakai masker kan? Oke. Iya. Sama siapa? Oh iya. Oke, silakan. Oke. Sebentar ya. Sebentar ya, ada keluarga yang apa namanya, yang kena COVID, makanya kalian hati-hati. COVID makin mengganas ya. Di rumah kami juga ada yang kena. Saya juga baru siap tadi malam, belum keluar hasil ya. Nah, jadi sedang mau ambil apa orang ini ke sini, ada apa tabung oksigen. Sebentar ya, saya kasihkan dulu tabung oksigen.
Halo, masih ada kalian? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Ini pada di mana semua ini? Di rumahnya atau ada yang di kos atau di mana? Di kos, Bu. Di kos, Di Bu. kos. Di rumah, Bu. Hah? Praktikum kan sekarang praktikum apapun dia termasuk penelitian nggak boleh masuk lab dulu ya kan? Karena banyak yang terjangkit. Jadi hati-hati di mana-mana ya, di mana-mana sekarang ini banyak ya, banyak. Bisa 2 kali kena loh, bisa 2 kali kena. Ada yang 3 kali kena juga. Hati-hati. Oke, kita lanjutkan kuliah kita. Nah, tadi kita sampai ke apa namanya? Institusional ya, institusional sumbernya, tipe dari timbulan daripada sampahnya itu, misalnya institusionalnya itu, misalnya sekolah. Kalau sekolah ya banyaknya juga plastik, bekas-bekas jajanan anak-anak. Kalau rumah sakit macam-macamnya. Ada plastik, ada bekas makanan, ada sisa makanan, kayak rumah juga lah, karena banyak orang. Kemudian ada yang B3 ya, bekas foto ronsen, ya segala macamnya itu, ada B3-nya. Nah, kemudian yang konstruksi ya, yang konstruksi itu seperti misalnya beton ya, bekas beton, kemudian seng yang tidak bisa digunakan lagi, kayu yang tidak bisa digunakan lagi, semen dan debu yang banyak ya. Ada kayu, ada steel ataupun apa namanya, logam ya. Ada konkrit atau beton, ada dirt, abu ya. Ya. Kemudian karakteristik dari municipal service, pelayanan kota ya, pelayanan ke kota seperti Ibu bilang tadi, dari misalnya ada bus station ya, di bus station itu ada orang menunggu pergantian kendaraan, biasanya ada di situ tempat limbah padat kota ya. Kemudian ada di taman-taman ya. Nah, ada penyapuan jalan ya. Di tempat-tempat rekreasi ya. Di tempat-tempat
apa namanya wastewater treatment plan ya di pengolahan air buangan ya. Nah itu untuk apa namanya untuk servis daripada yang berhubungan dengan aktivitas perkotaan. Tipenya kalau misalnya penyapuan jalan itu misalnya daun ya organik ya dan debu kebanyakan batu ya. Kemudian kalau dari wastewater treatment tentunya ada sludge ya, lumpurnya. Kalau dari area rekreasi sama dengan sekolah biasanya itu ada plastik, ada cup, karton, ada dan segala macam yang botol minuman ya. Nah kemudian yang keberapa ini, entah yang keberapa ini yang proses ya. Yang sumbernya dari proses apa namanya manufaktur ya dari apa namanya industri. Misalnya ada scrap material ya seperti kerak besi misalnya ya, tailing dari proses pemisahan biji emas dari batu-batuannya, ada tailing, ada slag ya dan sebagainya. Kemudian dari pertanian ya, agrikultur, pertanian, peternakan, perkebunan ya, tergantung ya kalau perkebunan sayur ya sisa-sisa batang-batang dari sayur, kalau dia dari apa namanya pertanian padi jeraminya, kalau dia peternakan apanya, kalau peternakan bisa dia kotorannya ya, kalau misalnya bulu ayamnya itu dia biasanya sudah di pasar ya, di market. Kotorannya, kemudian bekas tempat makanannya ya. Nah, kemudian dia ada yang hasad, bersifat hasad seperti pestisida atau bekas pestisida. Nah, dari perkebunan tergantung perkebunannya ya. Kalau perkebunan karet, kalau dia replanting ada kayu. Kemudian kalau dia apa namanya pemisahan antara kulit kayu yang ikut tergores waktu ngambil getahnya itu. Nah, kalau yang dijual itu yang dijual adalah susu daripada getah daripada karet tersebut. Nah, itu harus dipisahkan. Oke. Jadi municipal solid waste itu include dari perumahan, komersial, industrial, institusional, konstruksi, demolition proses dan municipal service ya. Nah ini disatukannya ini apa sumber daripada generate limbah padat kota itu. Nah, kemudian ada beberapa termasuk daripada konstruksi kalau misalnya ada pembangunan ya, pembangunan suatu apa namanya building lah, gedung atau dan lain-lain itu ya, dan dari penyapuan jalan. Nah, jadi untuk yang kota-kota yang mempunyai income tinggi hanya 25-35% sampahnya itu yang sumbernya dari
perumahan. Yang lainnya dari yang selain dari residen lah. Ya. Sudah dari ini. Nah, jadi laju generation itu diterjemahkan timbulan ya. Laju kalau istilahnya generation untuk limbah padat itu timbulan. Timbulan itu itulah sampah yang ada itu. Lajunya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, yang banyaknya atau jumlah daripada timbulan sampah itu dipengaruhi oleh sosial ekonomi ya. Kemudian derajat industrialisasinya, iklimnya tadi itu iklim musim yang Ibu sebut tadi ya. Nah, kalau di kita kan hanya musim panas, musim dingin, musim hujan. Kalau di luar negeri ada 4 musim ya. Nah, sampahnya juga akan berbeda ya. Makanan di musim panas dan di musim dingin, di musim semi banyak buah, banyak banyak organik. Tapi kalau di musim dingin itu sedikit, hanya orang di rumah. Jadi yang banyak itu ada kemasan plastik. Nah, kemudian tadi juga sudah disebutkan bahwa timbulan sampah atau generate solid waste, municipal solid waste, limbah municipal solid waste itu diterjemahkan kalau dalam bahasa amnya sampah. Kalau dalam bahasa ilmiahnya limbah padat kota ya. Timbulannya itu tadi tergantung kepada tingkat ekonominya. Kita lihat di sini ya. Yang low segini. Yang middle ini segini. Kota baru yang urban, current urban segini. Kemudian bisa kita lihat kalau yang low income-nya seperti Nepal 200 ya, 200 US dollar per kapitanya. Sampahnya 0,5 kilogram per kapita per hari ya. Kemudian kalau kita lihat Cina ya, Cina masih data yang ini, kalau sekarang dia bukan low income ya. Cina masa data yang diambil ini dia 0,79 ya. 0,79 kilogram per kapita per hari. Kalau kita lihat Hong Kong tinggi dia ya. 5,07 kilogram per kapita per hari. Kemudian Mongolia 1,64. Ini Myanmar 1,1. Ini Sri Lanka 1,47. Makin banyak duit orang, makin banyak sampahnya lah. Karena makin banyak yang dibeli, makin banyak kebutuhannya. Sehingga makin banyak juga bekas atau sampah dia. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi daripada komposisinya juga selain yang itu tadi lokasi geografinya ya. Lokasi geografi letaknya seperti apakah letak geografinya itu tempat lalu lalang orang ya,
tempat persinggahan, misalnya Medan, nggak semua sampah orang Medan itu adalah sampah orang yang dibawa orang yang bekerja dari Lubuk Pakam, atau Jakarta ada sampah yang tergenerate itu per kapitanya per hari melebihi daripada jumlah penduduk dikali berapa kilogram per hari, karena banyak yang datang pergi dari situ sehingga lebih tinggi dia. Nah, kemudian standar hidupnya lah ya, seperti Ibu bilang tadi, standar hidupnya kalau dia yang konsumtif ya banyak limbah plastik. Kemudian sumber dari energi, nah, dan pakaian-pakaian ya. Ada orang menggunakan AC ya, menggunakan apalagi mesin cuci, sementara yang di tempat lain tidak ada semua itu. Nah, jadi kalau di presentasi yang selalunya dibuat itu berdasarkan apa? Berdasarkan rata-rata ya. Rata-rata dibagi, oh Jakarta 0,5 kilogram per kapita per hari misalnya ya, tapi tidak semuanya. Ada ditimbang berdasarkan berat basah, ada ditimbang berdasarkan berat keringnya. Nah, kita lihat kalau ini ada gambar karakterisasi municipal solid waste yang paling banyak ini. Biru ini ya. Biru ini apa ini? Kita lihat waste of oh, yang dapat dikomposkan berarti itu organik yang paling banyak. Yang paling banyak kedua ini. Apa ini? Kertas. Baru diikuti ini. Baru diikuti ini. Nggak bisa baca apa itu tulisannya ya. Ini untuk yang low income. Ini untuk yang high income ya. Yang high income banyakan mana? Banyak yang kertas kan? Nah, kertas dia lebih banyak dibanding di sini. Yang low income organik yang banyak. Kalau yang middle ini organik juga lebih banyak. Itu tadi hanya dia mau menunjukkan. Tadi kan kita sebutkan bahwa karakteristik sampah itu ditentukan juga oleh tingkat ekonominya. Nah, ditunjukkannya dari data yang dia sudah ambil ya. Nah, kesimpulan daripada data-data dia itu yang low dan middle income, yang berpendapatan rendah dan pertengahan, mempunyai organik antara 40 sampai 85%. Ya, kesimpulannya. Kemudian plastik, kertas, gelas, dan metal dia lebih apa namanya, lebih sedikit di berpendapatan yang middle dibanding yang apa ya, yang high atau paper, plastik, gelas, dan metal itu lebih banyak didapatkan
didapatkan di berpendapatan menengah dan tinggi dibanding dengan yang berpendapatan rendah, yang low. Nah, kalau dilihat dibuatnya dalam bar chart, kalau metal itu sekian persen, ya gelas sekian persen, kertas sekian persen untuk yang rumah. Kalau orang single store itu yang rumah satu-satu, yang orang Malaysia sebut banglo. Kalau yang perumahan dari organiknya juga tinggi. Kemudian karena ini kan biasanya rumah ini yang komunal, yang satu komplek misalnya. Trennya kita lihat, kalau ini ada data yang lama sekali tahun 1900 sampai 89, trennya begini. Nah, akan naik. Nah, seperti Indonesia lah, ngapain kita sebut orang ini punya ya? Indonesia itu generate sampahnya itu sudah sangat tinggi. Nah, semua pemerintah pengelolaannya sudah sampai ke tingkat keadaan yang kritis. Pemerintahnya sudah sudah kewalahan mencari tempat pelupusan atau penyingkiran pembuangan sampah, karena kalau di Indonesia kita masih lebih banyak yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Nah, hanya fungsinya kita lihat kebanyakan, nggak usah jauh-jauh, di Medan aja kita lihat. Pengelolaan sampah yang ada atau pengelolaan limbah kota yang ada hanya pengumpulan, pengangkutan, kemudian pengangkutan ke suatu tempat. Nggak ada proses apa-apa ya. Nah, kalau di Jepang masih banyak insinerator, ya. Di Amerika ada insinerator. Karena sampah mereka mendukung untuk dibakar, karena mereka seperti yang Ibu sebutkan, ini negara maju itu tidak banyak organiknya, ya, tidak banyak organiknya. Kalau Cina sekarang ini juga sangat banyak sampahnya kalau industrinya maju ya. Malah mereka kewalahan dengan limbah padat B3-nya. Limbah padat B3 sering mau disemokelkan orang itu untuk dibuang ke Indonesia dengan berbagai dalih histori daripada sampah yang dibuang itu. Ada yang rodium, katanya rodium yang sudah tercemar. Nah, pada saat itu dibuatlah muncul isu batu cincin. Masih ingat kalian batu cincin sangat membooming ya di Indonesia, sehingga orang berlomba-lomba membeli batu, kemudian diikat dengan logamnya itu
ekspor dari Cina diimpor Indonesia. Rhodium dengan harga 25.000 dapat satu pengikat cincin namanya rhodium. Tidak kan mungkin itu harganya segitu kalau bukan yang B3 ya, yang bekas apalah itu. Nah, mereka menjualnya sampai begitu dengan mengakal-akali lah. Oke. Jadi kesimpulannya, apa kesimpulan daripada kuliah kita ini tentang karakterisasi sampah itu? Kalau kita mau ingin melakukan pengolahan terhadap limbah padat kota, kita tahu karakteristik supaya bisa kita memilih unit, apakah pengkomposan yang cocok, apakah insinerator yang cocok, apakah landfilling yang cocok ya. Nah, atau bisa dilakukan recycle ya, recycle, reuse. Nah, itu tergantung kepada karakteristik yang ada. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kuliah kita sampai di sini. Si komtingnya sudah ambil absen tadi, sudah suruh isi absen, kemudian udah ambil screenshot. Moses? Sudah, Bu. Sudah, nanti bahan ini akan Ibu share melalui WA group ini setelah kuliah ini. Oke, kita akhiri sampai di sini kuliah kita. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.